Karena saya khawatir tujuan negara kita dalam konteks pendidikan itu tidak tercapai, Pak. Kita tuh kurang 1.000 guru sebenarnya. Per tahun kemarin ya, Desember kemarin, kurang 1.000 guru. Di tahun sekarang, di 2026 ini, total guru yang pensiun itu ada 207 guru, Pak. Ya. Tujuan kita harus sampai pada batas yang maksimal. Tidak boleh ada kekurangan guru. Semua warga negara bisa mendapatkan pendidikan. Itu mesti cita-cita bersama kita. Aku di sekolah negeri harusnya itu bisa mengatasi segala dinamika yang berkembang selama ini. Secara konseptual ya Pak. Tinggal kita uji nanti pada saat SPMB. Nah, dengan konsep ini mudah-mudahan kita nggak terlalu direpotkan lagi dengan banyaknya lulusan SD yang ingin ke sekolah negeri hanya karena ketidakmampuan mereka untuk bersekolah di sekolah swasta. Ya, kemarin dari sini kan cukup banyak, tapi nggak ketampung. Nah, ini kita punya penampungannya hampir lebih 2.000 untuk bisa sekolah swasta. Itu harusnya bisa clear kita. Nggak usah lagi kita direpotkan dengan berbagai macam aspirasi yang masuk, tapi nggak bisa kita tampung. Nah, itu konsep untuk SPMB kita di tahun 2026 ini. Jadi punya dua program. Pertama beasiswa sekolah SMP swasta dan penambahan kuota sekolah SMP negeri di Kota Bogor. Total hampir 3.000, Pak. Ya, sekali lagi itu mudah-mudahan bisa kita terapkan dan secara konseptual itu harus bisa mengatasi segala dinamika yang berkembang setiap penerimaan murid baru. Nah, yang kedua, permasalahan kedua adalah soal ketersediaan guru yang makin lama makin kurang. Per Desember kemarin, total guru yang kita butuhkan itu minus 1.000, Pak. Ya, kita butuh. Jadi gini, kita tuh kurang 1.000 guru sebenarnya. Per tahun kemarin ya, Desember kemarin, kurang 1.000 guru. Di tahun sekarang, di 2026 ini, total guru yang pensiun itu ada 207 guru, Pak. Jadi di akhir Desember nanti ada 1.207 guru yang kurang di Kota Bogor. Nah, kami mencoba untuk bisa mengatasi ini, walaupun sifatnya mungkin belum permanen, tapi paling tidak bisa sedikit mengatasi kondisi ini dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi, 2 perguruan tinggi yang sudah intens kita dialognya, yaitu UIK dan Unpad, untuk bisa menerjunkan mahasiswa magangnya untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor. Belum tahu berapa jumlahnya untuk tahun sekarang, tapi programnya akan dimulai di tahun sekarang pas tahun ajaran baru. Kenapa tahun ajaran baru? Enggak. Kenapa tahun masuknya ke semester ganjil? Karena memang yang sudah siap mendapat bekal di kampus untuk mengajar itu adalah semester 5 ke atas. Jadi yang nanti akan diterjunkan di sekolah-sekolah dengan program magang ini adalah semester 5 dan semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 dan rekan-rekan anggota, yang terhormat Pak Kadis Dik beserta para jajaran. Terima kasih paparannya tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait pagu anggaran dan rencana program di Kota Bogor tahun 2026. Dan tadi teman-teman kami
para anggota sudah banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi mumpung ini masih di awal tahun, ya Pak Kadis dan jajaran 2026, saya sederhana aja ya awal-awal tahun ini. Bahwa dua problem utama yang disampaikan Pak Kadis tadi, saya rasa ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dan saya berharap ini satu persatu, pelan-pelan, tapi pasti harus kita urai, Pak, mulai tahun 2026 ini. Karena kalau tidak, ini saya sedih sekali. Ini menjadi tanggung jawab penting pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kita berhadapan dengan banyak regulasi, saya rasa ini sangat mendasar. Saya rasa dua problem utama pendidikan kita ini, akses pendidikan, dan yang kedua ketersediaan guru. Ini penting pimpinan, saya rasa ini tahun ini ya pelan-pelan harus kita urai satu persatu benang kusut ini supaya solusinya benar-benar kita dapatkan gitu loh. Kenapa? Karena saya khawatir tujuan negara kita dalam konteks pendidikan itu tidak tercapai, Pak. Ya. Tidak tercapainya standar minimum layanan pendidikan. Kenapa? Karena undang-undang kita di situ secara jelas ya. 45 pasal 31, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Satu, bagaimanapun kondisi warga negaranya. Ya, jadi negara harus mencarikan solusinya. Terlepas bagaimana perilaku dan bagaimana kondisi warga negara. Ya kita tahulah macam-macam warga negara kita itu. Tapi kita harus bekerja keras bagaimana hak pendidikan itu diperoleh oleh mereka. Regulasi yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, saya rasa kita semua tahu. Ya. Di situ dikatakan bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan. Ya. Pemerintah wajib menyediakan ya, strategi pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Kemudian regulasi ketiga nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini kaitannya tentang ketersediaan guru kita. Pemerintah wajib melakukan rekrutmen ya. Kemudian menjamin kesejahteraannya dan seterusnya. Dari tiga regulasi ini aja ya. Ini kekisruhan pendidikan kita saya rasa menyedihkan, Pak. Ya, sejak dari pusat sampai ke daerah gitu. Ini kita belum sukses pendidikan kita, belum sesuai yang diharapkan oleh undang-undang bernegara kita gitu. Nah, oleh karenanya saya berharap nih dua permasalahan utama ini tolong Pak ya. Pertama tadi tentang akses SPMB, mari kita coba pertemuan berikutnya kita coba, saya pengen dapat roadmap yang jelas selain tadi sudah kita cari ya diantaranya tentang penyediaan ruang kelas baru, rombel baru di beberapa sekolah untuk 1.000 orang, kemudian 2.000 orang dengan beasiswa swasta. Yang lain apalagi kira-kira? Kalau penambahan, memang mesti penambahan, ya ayo kita dorong anggaran 2026 ini, 2027 untuk penambahan lagi ruang kelas. Yang kedua tadi soal kekurangan guru. Ya. Di pertemuan atau rapat sebelumnya, waktu saya di Komisi 3 juga Pak Kadis saya sudah mendengar itu bahwa akan ada kerjasama dengan pihak perguruan tinggi swasta. Ya. Tapi saya rasa ini belum menjawab Pak Kadis ya permasalahan kita ini. Harus tadi Teh Zakia juga menjelaskan, merekrut guru ini tidak bisa dalam tanda kutip sembarangan. Saya rasa Pak Kadis dan jajaran sudah tahu lah.
Jadi saya pengen 2026 ini atau pertemuan berikutnya, tolong Pak kita dikasih roadmap yang jelas, yang konkret bagaimana menyelesaikan kekurangan guru ini. Kalau kurang 1000 minimal 2026 kita bisa dapat berapa gitu. Ya. Saya nggak tahu rekrutmen ASN masih moratorium atau bagaimana? Masih ya Bu ya. Nah itu semua kan dinamika gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana cara kita untuk mencarikan solusi supaya tetap ada guru walaupun bukan statusnya ASN? Ya. Karena ini kewajiban kita sebagai penyelenggara negara dan menunaikan amanat undang-undang. Gitu. Nah, saya pengen lihat nanti ya mungkin pertemuan kita berikutnya tolong kita disajikan roadmap yang jelas ya, langkah-langkah bagaimana menyediakan guru kekurangan guru ini, Pak. Ya. Saya rasa tidak cukup dengan kerjasama pemagangan mahasiswa ya di sekolah-sekolah, karena ini tanggung jawabnya berat Bapak. Guru itu tidak hanya mengajar, mentransfer ilmu, knowledge ya, tapi juga mendidik. Ya, saya khawatir ya. Kan enggak, ya saya bukan berprasangka buruk terhadap mahasiswa-mahasiswa yang akan dimagangkan ya, tidak. Tapi mesti ada seleksi yang profesional dan yang sesuai dengan standar guru gitu. Kalau perlu pasti ada di dalam undang-undang tentang guru dan dosen tadi. Ya artinya dinamika itu semua gimana lah cara kita cari solusinya. Tapi yang terukur dan jelas 2026 nanti 1000 lagi. Dari mana kita upayakan kekurangannya itu? Apakah dari ya honorer yang ada? Jadi mesti jelas langkah-langkahnya Ibu, Bapak. Honorer yang ada sekarang itu 423 ya. Itu kan tadi belum dijelaskan itu ya, guru kan? Enggak guru kan Ibu ya? Nah, enggak guru. 1000 guru yang kurang itu juga kan perlu disorot. Guru apa aja yang kurang? Guru kelas, guru mata pelajaran, ya kan? Nah ini saya pengen lihat nanti ke depan itu. Ya. Terus apa langkah kita untuk menyediakannya? Ternyata butuh guru kelas sekian orang, dari 1000 sekian itu guru kelasnya kurang segini, guru mata pelajarannya segini, guru BK-nya segini gitu, Bu. Supaya kita benar-benar serius gitu loh. Kelihatan. Ya. Jadi tidak data parsial kita kurang guru sekian. Benar ya, 24% dari APBD kita, 700 sekian miliar ini. Ya walaupun tadi memang masih di atas 50% untuk belanja pegawai ya kan. Ya, nah saya harap ini perlu kita tingkatkan ya. Saya kira dua problem tadi Pak Kadis ya, ini menjadi masalah kita bersama karena ini sangat berkaitan langsung dengan amanat undang-undang kita. Saya khawatir kalau dua problem ini tidak kita carikan solusinya yang konkret, ya, saya rasa pelayanan pendidikan kita tidak tercapai. Standar minimal layanan pendidikan kita nggak akan tercapai. Dan kalau ini begitu terus, ya kita serasa mengerjakan sesuatu yang begitu-gitu aja tiap tahun, ya kan? Ya, tujuan kita harus sampai pada batas yang maksimal. Tidak boleh ada kekurangan guru. Ya. Semua warga negara bisa mendapatkan pendidikan. Itu mesti cita-cita bersama kita, walaupun ya berbagai macam dinamika yang ada. Untuk dua hal ini kita akan upayakan. Karena mau nggak mau ini hak dasar warga negara kita. Dan undang-undang kita menyebutkan tidak ada boleh yang tidak mendapatkan haknya. Kita harus carikan solusinya.